Jadi balik lagi ke sini sama kisah Tanah Jawa tuh berasa datang ke tempat baru buat saya. Aku dosa kali-kali deh gituan. Tapi sanu gitu diber. Lepas. Guys, ini Disuruh keluar kita. tuh kudu didengeng aja dong kue di dia. Kuru sama sekali. Kuru kena sekali ini. Tusuk sama sekali. Ini sekali sama sekali. Cukup. Oke, lampu bisa dinyalakan. Salam rahayu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini kisah Tanah Jawa kembali lagi ke Gua Jepang yang ada di Bandung. Tapi teramat spesial pada kesempatan kali ini karena didampingi oleh Teh Risa Saraswati dan A.A. Angga. Salam kenal semuanya. Aduh. Tegang saya. Sama Teh Risa. Iya. Masuk ke sini karena kita harus mensinkronisasikan satu energi yang bertentangan ketika semua yang berbau Belanda Iya, ditahan di iya. sana dulu semua. Iya. Saya jadi kayak berasa apa ya? Nggak punya siapa-siapa. Biasanya kan ditemenin sama anak-anak itu, terus begitu masuk sini bersama Om Hao itu mereka ditinggal di luar semua. Jadinya kok agak lebih takut ya? Iya, tentunya ini nanti kita akan melihat Siap. residual energi dan residual memorinya dari satu peristiwa sejarah yang jarang-jarang sekali orang ketahui dan ini memang disembunyikan selama 3,5 tahun, berbeda dengan 3,5 abad yang pernah terjadi ketika Belanda menduduki Indonesia pada waktu itu, tetapi memang akan banyak cerita-cerita yang berkembang di sini nanti dari Oke. Kenapa Om? Gimana Om? Ya, kita mulai masuk. Kok? Sudah mulai separuh berarti. Iya, fokus. udah tidak fokus ini. Tidak seperti ini saya. Ya udah, oke. Itu. Yuk, Kita ke sebelah sini. oke. Kita masuk saja. Gak apa-apa, mari Teh Risa. Sini aja ya. Terus pengen ke sana. Tenang. Terus pengen ke Kenapa Om sana. Hao memilih kesini? Kenapa? Ya, sebenarnya tadi ada satu pintu utama ya yang ada di sebelah sana. Itu kita pertama memang diarahkan ke sini dulu dari Risa. Dan memang yang saya tangkap ketika ini satu tempat yang belum jadi dan banyak sekali tentara-tentara Nippon waktu itu yang dihabisi di sini begitu. Oh, jadi harusnya itu nyambung ke sana gitu? Iya. Masih. Dan proyek ini sebenarnya belum selesai 100% waktu itu dan memang rumusnya yang dipekerjakan di sini itu siang malam.
Oke. Ya, dan menggunakan Tangan dan tangan palu. satu ya, dan ini memang akan kita buka dengan Roh Musa terlebih dahulu yang sudah ingin berkomunikasi seperti apa. Dan memang sudah berjajar di belakang kita, jadi hanya menggunakan pakaian sederhana, dan yang saya tangkap juga ada yang pakai karung goni Ya. dan seperti itu. Dan Kalau itu kan bangsa kita kan? iya. Iya. Dan kemudian juga nanti akan kita coba ke ruang yang sebelah sana, itu berkaitan dengan para Yukun Ianfu juga. Jadi Perempuan-perempuan. yang dipaksa waktu itu Ya. untuk melayani Sardadu Nippon. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau menurut Om Hao ya, ini saya penasaran aja. Di mata Om Hao, Nippon itu seperti apa ketika ada di sini? Ya, sebenarnya ketika ke sini itu di negaranya sendiri itu sudah terjadi satu keharusan. Jadi seperti wamil, wajib militer, yang mana ketika waktu itu Jepang merasa menang dan tanda kutip dengan Pearl Harbor, dan juga Rusia waktu itu menang, kemudian mereka ingin menyebarkan kekuasaannya. Ketika memasuki wilayah Hindia Belanda pada waktu itu di Indonesia, mereka mengaku sebagai saudara tua yang akan memberikan kemerdekaan semu. Iya, betul. Dengan 3A, jadi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan juga Nippon Pemimpin Asia. Namun ketika mempelajari ataupun mengajarkan militer dan macam-macam itu, ternyata ada dalih yang terselubung di situ, ingin menguasai Nusantara itu berupa tambangnya sebenarnya pertama. Jadi untuk Sama aja ya sebenarnya. ya, ada sama Mas. Jadi ketika masuk kemudian jalan, ada banyak perubahan dan menutup semua akses yang berbau Belanda. Oke. Baik bahasanya, kemudian termasuk menginternir warga Belanda waktu itu, dan beberapa tentara yang dibawa ataupun serdadu yang dibawa ke sini, Tetsudo Sokyoku yang datang ke Nusantara waktu itu, mereka masih usia muda, 20-25, dan ada beberapa yang masih dalam pernikahannya. Sehingga ketika ditugaskan dengan paksa, mereka yang semula itu biasa, ketika ada di negara yang kemelut perangnya tinggi, rasa kemanusiaannya sudah berkurang, bahkan melanggar beberapa janji-janji perperangan, seperti perempuan dan anak kecil itu tidak boleh. Ya. Iya. Seperti itu. Tapi karena sudah menjadi tugas dari kaisar waktu itu dan juga ini militer, mereka tetap akan melakukan itu, walaupun ada beberapa yang tidak tega karena ingat dengan anak istri yang ada di Jepang sana. Oke. Kalau menurut saya memang satu kemelut perang yang terjadi itu pun bisa merubah watak seseorang. Jadi tidak ada orang buruk, tidak ada orang jahat, tidak ada orang baik. Keadaan yang membuat yang menjadi berubah, seperti itu. Sehingga ketika tahu di Hindia Belanda waktu itu kondisinya seperti apa, memang tidak banyak tentara Nippon yang kira tergerak secara hati itu kemudian membelot juga dari sana. Saya pusing sih ada di sini. Ya, sinkronisasinya memang agak pelan. Iya. Ya. Lebih kalau saya jadi lebih sedih gitu Ya. di sini tuh, luka, sakit gitu. Kalau gimana? Sama sih Neng, sekilas yang diceritain barusan, ya tergambar semua apa yang terjadi waktu itu. Ya memang di antara mereka yang ada di sini dipekerjakan untuk sebagian untuk membuka lahan ini. Sebagian lagi perempuan-perempuan juga ada yang dipisahkan untuk memenuhi nafsu mereka. Jadi kalau ada kesedihan ini di sini ya wajar banget. Jadi kalau kesedihan itu datangnya dari yang pribumi mungkin ya? Iya, kebanyakan itu. Tapi memang nanti akan kita temukan beberapa tempat yang itu dari Nipponnya sendiri. Iya, dan ada beberapa jiwa-jiwa yang kita mohon maaf ya ketika ada seperti itu, dan secara jiwanya entitasnya itu tertanam di tanah ini. Oke. Dan jika ada kesempatan, jika kamu diberkahi, Bisa antarkan lepas. kami pulang. Coba minta cahaya dulu ruangannya ini apa? Ya, kita ke lorong paling ujung. Mau sampai pojok? Ya, benar dari saya ini yang kedua. Jadi ini ada orang pribumi, Ya. perempuan. Itu beliau asalnya dari Sukabumi dari saya.
tapi fasih berbahasa Jepang. Oke. Dan dulu beliau melakukan seppuku, jadi dengan tusuk undi di sebelah sana. Oke. Mau ke dalam lagi? Iya. Oma udah pernah ketemu sosok ini di sini? Iya. Sebelumnya Kali ini dulu, bisa. Dan waktu itu juga sempat saya berkomunikasi dengan beliau suatu saat nanti kesini sama Teresa sama Pak Angga. Makasih ya Om Hao atas undangannya. Jadi ini kejadian sebulan sebelum saya berangkat ke Jepang waktu itu. Nah, beliau sudah di atas. Siun ah, Di sini saja. di sini. Oma kalau mau ke sana silahkan sama Angga. Istrinya kayak kolonelnya gitu. Dan wajahnya memang oriental, orang Sukabumi putih. Iya, dia nggak kayak orang Sunda pada umumnya ya. Iya. Wajahnya itu kayak geisha. Iya benar. Terus lirikannya gini itu memang kalau dan ini memang melakoni satu ritual waktu beliau masih hidup dulu melakoni satu ritual seperti pemikat begitu. Oh oke, Belajarnya paham. cepat. Bahasa Jepangnya bisa cepat fasih seperti itu. Dan pakai kimono sekarang. Iya. Saat mendekat ini, saya ngerasa beliau melihat langsung ke arah kita. Entahlah, mungkin karena tahu saya berbahasa Sunda, beliau bisa mengucapkan bahasa Sunda dengan enak. Jadi saya seperti lihat orang Jepang, tapi menggunakan bahasa Sunda. Yuk, mau apa katanya? Iya. Saya lagi cari tahu kenapa dia benar-benar menyukai salah satu orang Jepang ini sampai dia benar-benar mengikuti caranya orang Jepang. Iya, tata caranya. Jadi Ya, sampai seperti itu. Saya lagi cari tahu. Memiliki nama ini Ayame Sakuramoto. Sampai nama pun dia punya. Dikasih ya. Jadi sebenarnya ada satu janji ketika nanti perang ini sudah tidak bergejolak lagi, kamu saya ajak pulang ke Jepang. Oke. Ya, dan memang dari Yugun Ianfu kemudian beliau ini menjadi seorang geisha. Gitu. Dan memang seperti kalau menuang teh itu Ya. juga persis gitu maksudnya duduk Tata di cara meja, beliau tata itu sama. caranya. Oke. Memang orang yang cerdas dan memang waktu itu juga walaupun ini adalah satu rasa cinta saya padamu ya maksudnya, tapi rasa cinta kepada negara saya itu lebih kuat. Ya. Sehingga beliau juga ingin mengorek informasi sebanyak mungkin tentang Nippon. Ya. Dan nanti suatu ketika kalau saya selamat saya akan memberitahu ini kepada para Segala tentara. informasi, ya. Seperti itu. Namun ketika tentara kita sampai ke sini memang menganggap ini sebagai pengkhianat. Nah, Angga. Tentu. Yang kemudian seperti budaya Jepang bahwasanya dah saya netral aja, saya membawa cinta saya seperti ini, darah saya biar membasahi tanah air saya, kemudian dengan tusuk undinya dihujamkan di jantung. Tapi jadi sebenarnya niat beliau itu sebenarnya awalnya baik, pengen tahu informasi apa yang dilakukan Jepang. Akhirnya ya dia harus memutuskan Untuk seperti itu ya, karena ternyata main perasaan tidak main banget, logika. banget itu. Dan niat saya semula yang seperti itu ternyata saya kalah dengan janji-janji manis. Ya. Bilang seperti itu, janji-janji manis dari seorang laki-laki, walaupun saya tahu nggak akan diperistri secara resmi, setidaknya saya menjadi gundik, tapi Anatawa Sakura no Kireides, kamu itu secantik bunga sakura. Iya, sampai di baju segitu. Seperti itu. Jadi saya ingin melihat bunga sakura yang asli di negeri Jepang seperti itu. Tapi itu tidak tersampaikan sampai hari ini. Luar biasa sih. Lagi saya cintanya soalnya di sini. Luar biasa. Berarti kita geser lagi Om ya? Iya, ya siap. Seru-seru. Ya ini pertama kali saya berkomunikasi dengan mereka ya. Iya. Notabene-nya berbahasa Jepang karena biasanya yang kita temui Teresa udah siang tadi. aduh haturan. Nanaona dirinya. Iya saurna udinga jantan abdi dikenalkeun gitu. Halus. Oh mohon kantos. Kirang saenya. Kuno saejeun dijauhan ku dirinya didatangan. Oh mohon abdi ngatos.
Lumbaga hayang uning ngahungkul jika kumaha dongengna untuk terus terang gitu hungkul. Daya kaleresan sauna tos uning sareng di paling. Oh, Sok ngajirim jadi nu arahaneh eta mah. oh, mohon ada model kumaha abdi. Geus dijauhkeun ku kolot ku sepuh-sepuhnya. Ya, mohon hatur nuhun abdi demutan. Gimana? Ini agak rooming ya barusan. Ya halus pasang, harus pisang. Ya salah satu sama lah seperti awalnya tadi ketika Om mau masuk ke sama-sama mengucap salam dan izin untuk masuk. Ya yang saya temui adalah salah satunya ya beliau yang masuk ke Teresa barusan. Yang mungkin sudah lama tinggal sebelum ini ada juga. Sebelum penjajahan ada Penjajahan ada, beliau sudah ada di sini. Jadi mengingatkan hati-hati katanya. Kenapa harus didekati? Semuanya sudah menjauhi dia. kita mendekati. Ya mungkin mereka tahu bagaimana cara dia waktu dulu secara pengkhianatan mungkin ya. Yang dipandang sama semua yang ada di sini mungkin yang terlihat itu, jadi beliau sepuh yang barusan masuk sudah biarkan saja dia di sana. Iya. Kita kesini aja itu. Iya. Tadi aku emang nggak tahu pas datang nggak ini nggak bukan untuk Bulat. didekati gitu. Ngerasanya udah kayak gitu. Jadi kalau ngelihat step ini yang belum selesai ini, cara dibuatnya teh kurang lebih seperti ini kali ya Om? Iya benar. Oh, jadi Satu dipotong kali setengah-setengah, bisa naik di atas, potong. Ya terus beberapa yang rongkusannya memang seperti ini terus bawa ini Ya, pakai panjang tuh loh. oke. Terus ada beberapa yang maaf ya ditandang Ya pasti. sama nipem waktu itu. Terus ada yang pakai selaras tuh di berjamin. Dan ini memang dikerjakan siang malam, mengejar target sangat cepat. Dan dulu karena segera dari mengawasi dari bawah di Bandung itu takutnya nanti kalau sekutu segera naik, termasuk untuk komunikasi radio, karena pertama memang yang dipakai yang di Jepang di Belanda dulu. Tapi ini dipergunakan kemudian Untuk tambahan ya? secepat mungkin ya. Tapi ini masih 30% sebenarnya. Belum 100% karena belum finishing dan dikerjakan dengan terburu-buru. Ya yang diomongin sama Om barusan Neng, ketika pembuatan banyak sekali juga orang pribumi yang ketika bekerja mungkin terlihat lambat, ditendang lah, pakai popor lah, dan saya rasa di antara mereka juga banyak yang langsung menjadi korban di sini. Karena dengan kondisi saat itu yang ya maaf makanan juga mungkin kurang, bekerja keras ketika ada siksaan sedikit aja badan mereka lemah, dan mungkin ini residual energi yang ada di sini yang membuat sedih banget. Tapi aduh aku udah gak kuat ini. Nggak fokus. Maaf nggak fokus dari tadi. Cuman yang aku coba menahan ya di sini. Cuman mereka takut banget sama Om Hao hari ini. Iya. Ya. Ya memang untuk beberapa daerah-daerah Romusa ataupun Yukunianku saya lebih baik memalingkan wajah. Iya. Iya, karena apalagi nggak tak lepas gini nanti. Oh iya. Gini. Ya dengan kondisi pakaian Om Hao seperti ini, secara face saja udah mereka takut. Ya si ikat ini memang untuk beberapa orang pribumi makin mundur. Ya jadi kayak apa ya? Tadi kan kita di sana mereka bergerombol gitu di sini, kelihatan terpojok ke sini. Begitu kita ke sini ini kayak membelah lautan manusia lah gitu. Kita ke sini semuanya ke sana. Jadi kayak gitulah. Dan Siun, ampun, Siun gitu. Kenapa? Kalau nanti di sana aja. Tapi mungkin boleh diceritakan dulu Om, ketika Om Hao tadi pakai haji maki, mungkin Sobat Javanika juga Iya benar-benar. ada yang pernah melihat Om Hao pakai haji maki, tapi ini sudah lama sekali. Iya, Sudah bertahun-tahun sudah yang bertahun-tahun, lalu. jadi dan nggak ibarat pernah kata dipakai lagi kan. turun gunung ini
Teresa. Oke. Angga. Jadi kalau saya terakhir memakai itu 2019. Di Gua Jepang juga. Ke Jepang di sini juga terakhir sebelum saya berangkat ke Jepang waktu itu, dan selama 2 tahun ini memang ini saya ikatkan di Shingunto itu seperti pedang samurai Ya, yang ada di rumah pusaka itu. Tadi saya ikatkan, dan kemarin meminta saya ketika kamu kembali ke Bandung dia Pakai. ingin ikat, dan ini belum sama sekali saya cuci. Oh, oke. Memang bentuknya kucel seperti ini, dan memang sudah menyerap banyak energi di situ. Dan sewaktu saya ke Hiroshima juga ini saya bawa. Jadi setidaknya memberikan satu keamanan bagi saya dan teman-teman ketika masuk sini. Ibarat kata ini vaksin dulu diikat gitu. Oh, oke, betul. Kata kalau ini sampai tidak saya pakai, sudah ke serangnya des gitu, bisa Iya, langsung iya. 50. Iya. masuk ke sana. Soalnya memang mereka ketakutan, dan memang aku ngelihat banget berhamburan gitu. Iya. Jadi lari sana, lari sini, Hmm. cuman iya. Kayak gini loh. Aku tuh selalu mendapatkan cerita-cerita negatif. Iya. Ya karena aku mungkin dapat ceritanya dari Peter CS ya. Jadi selalu tentang Nippon tuh selalu negatif. Om Hao pernah menemukan yang positifnya nggak sih dari kisah penjajahan Jepang di Ada. Indonesia? Iya, jadi pernah ini sih dari saya tentang mereka itu nggak, kata sesama bangsa Asia mereka sebenarnya tahu. Cuman masalah karena ini tuntutan perang itu yang membuat perilaku mereka berbeda. Terlebih itu dengan bangsa asing dalam hal ini Eropa. Ya. Itu memang berbeda ketika dengan melihat kita sebenarnya di awal. Mereka memang mengaku sebagai saudara tua dan memberikan satu kemerdekaan semu. Namun kultur antara Jepang dengan Indonesia jelas berbeda. Sopannya kalau kita lihat lebih sopan Jepang, tetapi dalam sikap keras, disiplin, dan juga secara emosional termasuk secara seksual memang lebih dalam. Iya. Seperti itu. Dan beberapa mereka ketika tahu bahwasanya Hiroshima dan Nagasaki itu sudah dibom, mereka lebih baik mati di sinilah, saya nggak mau pulang gitu. Dalam artian kita membawa kekalahan itu Malu. untuk kemaluan yang luar biasa gitu. Maksudnya ketika saya lebih baik mati di sini gitu. Ya lebih baik gugur di medan perang dibandingkan pulang kalah. Ya, jadi ada seperti semangat Bushido ya, lebih Oh, baik oke. saya mati, dan ini sebenarnya bansai gitu. Oke. Jadi membangkitkan satu keberanian ketika saya harus mempertaruhkan nyawa dan macam-macam gitu. Dan dari Nippon sendiri sebenarnya bisa kita ambil satu pelajaran positif bahwasanya ketika kita dilatih militer, ini nanti justru berbalik arah. Justru ada pergerakan nasional, dan puncaknya ketika Peta ya. ya peta, ada pembentukan peta juga Mas. Dan tanggal 6 Agustus Hiroshima dijatuhkan bom atom, tanggal 9 Agustus 45 Nagasaki, pada tanggal antara 14 hingga 16 memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, dan kita bisa memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Oke. Oke. Gitu. Jadi memang ada satu nilai positif lah sebagai tinta putih Nipponnya gitu. Karena di sini memang kita ada beberapa belajar dari kedisiplinannya mereka. Betul. juga. Ya berat kata kalau pun masih ada Belanda, mungkin kemerdekaannya masih akan mundur lagi. Iya. Ya. Mungkin walaupun singkat, tapi secara tidak langsung kedatangan Jepang mempercepat kemerdekaan kita ya. Ya, kurang lebih demikian, karena satu-satunya yang bisa menghalau Belanda waktu itu, ini jika kita Indonesian sentris nih sekarang, bahwasanya yang bisa menghalau ketika Jepang Belanda akan tetap menancapkan pakunya di Nusantara itu hanya Nippon. Sehingga waktu itu semua yang berbau Belanda itu harus segera dimusnahkan, diinternir, kalau dibantai gitu, sehingga benar-benar hilang waktu itu. Dan mereka pun akan bertanya kepada bangsa pribumi, apa menurut pandangan kalian tentang Nippon? Ditanya itu. Ada beberapa yang diinternir di sini. Jadi orang-orang kita ditanyain, dan mereka bilang ya kami mengakui Anda sebagai saudara tua, layaknya saudara membantu adiknya. Nah, tapi ternyata itu juga menjadi dalih, karena tentunya perang tidak ada yang tulus, tidak ada yang baik. Ya.
Mereka ingin menguasai sumber daya alam. Ujung-ujungnya ada maksudnya ya. Ya, seperti itu. Dan selama 3,5 tahun memang penjajahan yang sebenarnya terasa. Kemudian ketika Dibandingkan saat Belanda ya. ya beberapa aset-aset milik Belanda kemudian diambili, dirusak, Orang-orang dibantai. dibantai, ya seperti itu. Dan Bandung itu salah satu kota yang waktu itu menjadi tujuan dan Menjadi incaran ya, incaran. karena memang dibentuk sama orang-orang Belanda. Dan memang banyak sekali yang diinternir di situ, termasuk dieksekusi dan ada beberapa yang dijadikan Romusha. Nah, ini yang lokasi itu dari Ini lokasi yang dulu ada tentara Nippon itu. Ketika ini yang pertama nanti dari saya, nanti yang Ruth sama Teresa. Ini sudah agak enakan kita Iya. nanti ke sana. Kita mau dekat aja ya. Boleh, Ya. boleh. Dari sekian banyak serdadu Nippon ya waktu itu yang saya tangkap memang ada satu ketika di hari-hari tertentu memang mereka membawa gadis-gadis yang diambil dari desa pribumi ini Mas. Ketika dimasukkan sini memang ada satu serdadu Nippon yang waktu itu kok melihat orang ini juga oriental mirip yang di Jepang dan mirip dengan istrinya yang waktu itu ditinggalkan. Beberapa temannya memang sudah melakukan hal-hal yang seperti itu bahkan di luar dari peri kemanusiaan. Tetapi di sini memang tidak sebanyak contohnya di Rumah Panjang ataupun di Kota Bandung sendiri. Iya. Terus kemudian satu ini memang ada di pojok sini sih Teresa. Jadi pakai kebaya dan ininya apa? Kain jarik itu yang sudah ini. Terus ketika melihat itu ada satu di sini tidak bisa untuk seperti itu. Dan ketika lapar pun terkadang ketika ada apel di depan ada seperti satu balok roti ya, itu dipatahkan separuh dan dikasihkan beliau. Tapi suatu ketika apel pagi itu kok melihat satu peletonnya itu kurang orang gitu, sehingga dibuntuti sama satu komandannya. Ini yang nanti negatif di sisi sini itu lebih ke maskulin, kalau yang di sana perempuan, feminim. Tapi kalau di sini memang bahwa satu seperti pedang Singgunto itu sering digesekkan. Iya. Terus ada tanduknya. Ya. Tapi itu nanti yang akan kita temui di sana. Suatu ketika diikutin terus terjadi satu cekcok di sini. Karena di luar itu masih banyak orang waktu itu. Kemudian menikamkan Singguntonya itu ke komandannya tersebut. Ya, ketika ini mau diajak kabur, ternyata masih hidup. Terus akhirnya menarik dari perutnya, ditikamkan kena dua-duanya. Jadi ada 3 orang yang meninggal di sini. Dan keberadaan dari pedang Singguntonya itu sudah tidak boleh dipegang lagi karena sudah haram, terkena darah orang Jepang sendiri. Akhirnya itu seperti halnya masuk termanifestasi ke alam astral, posisinya di tembok sebelah sana. Jadi pedangnya emang melayang-layang gitu. Dan itu seperti tanda kutip sudah terkutuk. Dan ketika ini dulu sebelum dibuka untuk tempat wisata, memang banyak orang yang kemudian ingin menariknya, Mencobanya diambil ya. Oh, masih ada di sini. Iya. Jadi balik lagi ke sini sama kisah Tanah Jawa tuh berasa datang ke tempat baru buat saya. Banyak informasi yang Sama saya baru. dari saya. Ini siapa? Siapa Anda? Saya berkunjung hanya ingin berkenalan dengan Anda. Warasia Sasim Yasiwa. Ya, salam kenal. Terima kasih. Saya akan berkeliling untuk beberapa waktu di sini. Apa pendapat Anda tentang Nippon? Itu sudah berjalan lama. Apakah jahat?
telah menjajah bangsa Anda. Saya nungadat ke kami. Masuk mana? Tang tua tuh, jika bangsa kami ada salah, maafkan. Adik. Itu kudu didengeng aja dokwe di dia. Mohon. Mohon. Bagus. Baik-baik. Tusuk mereka tuku saya mesti. Suramat datang. Terima kasih. Ya. Astagfirullahaladzim. Mereka tuku saya mesti. Yang masuk ke Angga, bukan Angga. Ini sepuh atau karuhun yang ada di sini, dan dia bilang nggak usah didengerin, biarin dia diem sini aja, aja, iya aja, kayak gitu. Ini bilingual guys. Beliau berbahasa Jawa, berbahasa Jepang, dijawab dengan Sunda tapi nyambung ya. Saya roaming semuanya. Gila ya. Tadi pas ada bahasa Indonesianya. pas Angga salaman itu bilang ini ada yang masuk, udah masukin aja ya ngobrol. Ya. Gimana Om, diceritakan dulu mungkin? Iya, jadi beliau memang ada di seperti batalion peleton ya. Iya. Beliau ini itu hubungan sama sesepuh di sini dekat. Jadi kalau orang Jawa bisa jawani. Ya, bisa berhubungan. Hubungan, dan memang sedikit-sedikit saya bisa bahasa Sunda nih. Oh, ya. Sedikit gitu. Terus nanti saya ada satu permohonan maaf kepada bangsamu secara semuanya. Itu sih yang merinding. Iya. Setidaknya memang ada satu kekejaman ketika Hiroshima dan Nagasaki itu yang kami bayarkan. Oh iya. Ratusan ribu warga kami itu tidak ada. Seperti itu. Dan setidaknya kami memberikan satu kemerdekaan yang seperti kami janjikan kepada bangsa kalian. Tersinding sih itu. Tetap jaga satu hubungan baik antara Indonesia dan Jepang pada hari ini, karena itu sudah menjadi satu peristiwa lampau dan menjadi pelajaran bersama bagi kita semua. Cukup. Terima kasih. Bilingualnya. Ya Om, sebelum nanti kita pindah nasi sama Teh Risa juga. Saya tadi mendapatkan satu ini ya, visual sederhana sosok Nippon, tapi kalau dilihat wajahnya agak teduh ini. Ibaratnya kejem-kejemnya itu kayak ada. Itu boleh diceritakan sebelum ini kita pindah. Ya, sebenarnya memang banyak hal-hal penyesalan ya ketika Hiroshima Nagasaki itu hancur bagi mereka. Dan apakah ini karma buruk bagi kami? Mereka bertanya seperti itu. Dan saya melihat beberapa tempat di sini itu yang saya tangkap banyak perempuan di atas sana, Teresa. Yang waktu itu saya lihat bahkan mereka waktu sudah datang bulan pun masih seperti gitu kan. Terus pada hari penyerangannya itu memang mereka menganggapnya ini akan terjadi setelah di bulan September ataupun Oktober setelah Indonesia merdeka. Saya sudah cukup berdiam diri di sini sampai menunggu bantuan dari Jepang yang akan menolong kita. Tapi ternyata banyak orang yang sudah menyimpan dendam sejak lama ketika anaknya diculik, dibawa ke sini, kita habisin. Dan kejadian itu lebih cepat dari yang mereka duga, sehingga ketika disampai di sini, keburu mereka kabur. dihabisin. Keburu kabur. Dilucuti senjatanya dan bahkan melihat satu yang sebelum dia bilang tidak usah membunuh saya, tapi beri waktu saya untuk saya apa yang kalian mau. Kemudian mengambil dari saku celananya, dia melihat di sini ada dianya, istri sama anaknya. Dilihat kemudian menangis. Sudah maju tentara itu, sudah maju dan mengambil satu pil arsen,
teras. Oke. Tadi ya masuk itu mas. Jadi belum sempat ini. Saya lebih baik mengakhiri hidup. Maksudnya gambarannya saya lebih baik mengakhiri hidup saya sendiri daripada dibunuh orang. Karena itu membantu saya untuk terlahir lebih cepat. Oke. Pemahaman kayak gitu ya. Seperti yang terakhir itu Pak Angga dari Sakaro Mas D. Jadi sahabat-sahabat kita kalau misal mengaruhkan arah kiri ataupun seppuku itu memang ada satu prosesi ya juga. Iya. Tapi ketika sudah mepet sekali daripada saya ditikam, saya menelan itu cepat kayak di film ninja itu. Oh. Info baru lagi. Kulaan badai sesauran mangga. Mangga. Kulaan kumaha tuh abdi lepat atau kumaha? Badai sesauran naon mangga. Lepat. Guys, ini Disuruh keluar kita. Ya. Mohon guys tuh bisa nyari tanah naon deui. leres. Ini Abi ngartos. ini Mohon. guys. Mohon Abi langsung keluar aja. Hatur nuhun pas demo tas. Urusan kuring ya. Mangga. Hapunten sakali deui. Kudu sakali-kali deui kikituan. Saya mangga. Mohon. Teu bisa nu kitu dibere. Mohon kartos. Abi nu lepat tembe. Hari ini Mangga Abi langsung keluar. Saya nyari takdir.